Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di pertemuan ke-13 kita coba membahas tentang studi kelayakan bisnis usaha jasa biro pariwisata. Yang pertama di gambaran umum ini rencana usaha Pelangi Tour. Ini bentuk usahanya CV dan lokasinya di Purwokerto, Jawa Tengah. Kemudian modal awalnya berawal dari pemilik modal dan modal pinjaman senilai 276.779.100 rupiah. Kemudian potensi tempat wisata ini di sekitar Purwokerto ini terkenal dengan, kalau di wisata pantai di Cilacap ini ada beberapa pantai, misalkan Teluk Penyu, Lok Gending, Widara Payung, kemudian ada Ketapang Indah, kemudian ada wisata air di Purbalingga. Ini juga teman bermain anak yang terkenal itu namanya Powabong. Kemudian di wisata gunung di Wonosobo ada Gunung Sindoro Sumbing. Sementara di Purwokertonya sendiri terkenal ada 7 curug yang ada di Baturaden. Jadi memang banyak potensi wisata di daerah Jawa Tengah ini, khususnya di sekitar Purwokerto. Kemudian kita lihat memang jumlah biro wisata di sekitar Purwokerto masih minim, sekitar 31 biro. Sementara jumlah sekolah yang menjadi pasar potensial ini sangat banyak, dengan 679 TK, kemudian 1.167 SD, kemudian 218 SMP, dan 53 SMA dan 62 SMK dengan total murid totalnya 6.085 siswa. Banyak sekali, kita bisa bayangkan jika setiap akhir semester, akhir tahun ajaran baru, mereka melakukan studi tour. Jika dibagi dengan 31 biro, maka 6.000 bagi 31 bisa sekitar 200-an murid. Jadi memang potensinya masih besar untuk kita bersaing dengan biro yang lain. Sementara sistem kerja biro kerjasamanya tentu dengan sekolah, dengan harapan agar setiap tahunnya bisa kembali ke kita, kembali ke biro pariwisata kita untuk Pelangi Tour ini, agar studi tour atau perpisahan menggunakan jasa Pelangi Tour, kemudian tempat wisatanya bisa jadi untuk TK SD di sekitaran Purwokerto, tapi untuk SMP, SMA, SMK ini biasanya sudah keluar kota agak jauh, ke Jogja atau ke Malang, Jakarta, bahkan bisa jadi ke Bali. Kemudian sehingga perlu kerjasama dengan hotel, bis, dan lain-lain, restoran, dan lain-lain. Kemudian untuk aspek legal hukumnya, legalitas yang harus dimiliki yang pertama akte pendirian perusahaan dan pengesahannya dalam bentuk CV, karena tadi cukup dengan CV, tidak perlu PT, kemudian MOU dengan tempat pariwisata, dengan hotel, dengan bis, dengan sekolah, dengan restoran, dengan tempat oleh-oleh, dan lain-lain. Kemudian surat izin tempat usaha ini juga penting di awal, kemudian surat izin
domisili usaha dari kelurahan, surat izin usaha pariwisata ini dari Dinas Pariwisata, kemudian surat izin nomor induk berusaha ini NIB dari Disperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian surat izin dari Dinas Pariwisata untuk menjadi anggota ASITA, ini juga kaitannya dengan nomor 5 tadi, Association of Indonesian Tour and Travel Agency. Dengan masuk di asosiasi ini tentu mempermudah Biro Pariwisata untuk bekerja sama dengan Biro Pariwisata provinsi lain, kota lain, sehingga nanti ketika ada permintaan untuk sampai ke Bali, kita bisa kerjasama terkait tour leader-nya atau kerjasama dengan hotel yang di sana, dengan jasa-jasa yang di sana, mempermudah. Kemudian jika ada aturan update, maka bisa mempermudah untuk mendapatkan informasi terbaru. Kemudian NPWP perusahaan, ini juga jangan lupa, untuk setiap tahunnya harus lapor SPT tahunan, badan usaha, berapa omset yang sudah tercapai selama 1 tahun berjalan, kemudian misalkan tahun ini baru membuat NPWP perusahaan, tentu laporan SPT badan usahanya April tahun depan. Jadi setelah beroperasi selama 1 tahun, kemudian barulah laporan ke KKP, kantor pelayanan pajak KPP. Kemudian analisis pesaing, ini ada beberapa faktor persaingan, mulai dari harga, mutu, seleksi, jasa, promosi, pelayanan, fasilitas, dan lokasi. Jika kita bandingkan dengan 3 biro pariwisata di Purwokerto yang paling favorit, yang paling diminati oleh masyarakat, ini kita juga tidak jauh-jauh amat untuk faktor-faktor masing-masing ini. Kita hanya untuk pelangi tur hanya kalah di lokasi, sementara 3 biro pariwisata lainnya lokasinya cukup strategis. Kemudian analisis aspek pasar dan pemasaran, potensi pasar dari pelangi tur ini jumlah siswa yang tinggal di sekitar Purwokerto, sekitar totalnya selama 5 tahun ke depan perkiraan bisa mencapai 871.000. Kemudian ini menggunakan analisis least square, cuman kita di sini tidak membahas detail seperti itu karena cukup rumit jika dijelaskan melalui online, jadi harus melalui papan tulis. Kemudian strategi pemasarannya dengan segmentasi pasar adalah murid TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian spesifikasi target pasar, ini lebih ke selective segmenting. Jadi selective segmenting ini di mana segmen-segmen yang bervariasi kemudian diseleksi yang memiliki potensi besar sehingga diperoleh segmen pasar pilihan untuk target pasarnya. Misalkan wisata lokal, kemudian ke Jogja,
Jakarta, Bandung, Malang, Bali, atau ziarah wali. Ini juga nantinya menyesuaikan, makanya spesifikasi target pasarnya menggunakan selective segmenting. Kemudian positioningnya, ini sebagai biro perjalanan wisata berbiaya murah, mutu baik, dan layanan cepat. Jadi positioningnya lebih ke price and quality positioning berdasarkan hasil analisis persaingan tadi dan segmentasi pasar. Kemudian analisis SWOT dari segi kekuatan, meskipun tadi nilainya angka 3, tapi di sini kita cukup masukkan karena lokasi Pelangi Tour ini ada di pinggir jalan provinsi yang strategis, kemudian kualitas pelayanan yang baik dan ramah, harganya kompetitif, operasional perusahaan didukung dengan peralatan terbaru, salah satunya menggunakan kamera yang terbaru, kemudian peralatan teknologi canggih lainnya yang baru. Kemudian dari sisi kelemahan, ini Pelangi Tour masih baru dan belum dikenal oleh masyarakat, sehingga belum begitu dikenal luas oleh konsumen. Kemudian karyawan juga belum berpengalaman dan latar pendidikan yang sesuai di bidang biro perjalanan, karena karyawan yang direkrut merupakan siswa-siswa SMA yang telah lulus dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Sehingga karena karyawan belum berpengalaman, kelemahan berikutnya ini pengambilan keputusan yang dilakukan oleh karyawan operasional cukup lambat kemungkinannya, sehingga tak sedikit pelanggan yang memilih beralih ke biro perjalanan wisata lainnya. Kemudian dari faktor peluang, jumlah kunjungan wisata meningkat setiap tahunnya. Dari sisi jumlah murid saja tadi sudah ada peningkatan ya, bahkan sampai ratusan ribu totalnya. Kemudian hak cuti karyawan juga semakin panjang dan tumbuhnya kelas menengah yang relatif cukup besar dalam piramida penduduk nasional, sehingga menyebabkan mereka memiliki keinginan untuk melakukan kegiatan wisata pada saat liburan. Kemudian dari sisi ancaman, ini persaingan cukup ketat dengan biro wisata paling lama, kemudian persaingan harga, dan kemudian meningkatnya biro operasional yang tidak seimbang dengan pendapatan. Kemudian dari sisi analisis aspek manajemen dan organisasi, ada beberapa yang 4 hal pokok yang saling berkaitan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari sisi manajemen keuangannya, nanti kita akan bahas manajemen keuangannya, ada khusus pembahasannya, kemudian manajemen operasional juga nanti setelah slide ini, kemudian manajemen pembelian terkait kalau jasa biro pariwisata ini tidak banyak pembelian, mungkin hanya sekedar peralatan komunikasi, kemudian juga dokumentasi, seragam, dan konsumsi untuk customer yang akan berangkat nantinya.
Kemudian dari sisi manajemen SDM, ini juga rencana ada 3 departemen, di bagian accounting, bagian pemasaran dan IT, dan bagian operasional. Kemudian ada beberapa job jabatan. Yang pertama manajer atau ownernya, kemudian bagian accounting sendiri, kemudian staf operasional, staf admin dan reservasi, dan staf IT dan pemasaran. Dengan masing-masing ada job desk-nya. Kemudian sistem informasi manajemen, ini rencana Pelangitur membuat website khusus di atas namakan biro agar konsumen yang akan menggunakan jasa Pelangitur yang disediakan, harga yang ditawarkan, promo-promo yang menarik, sehingga diharapkan yang closing lebih banyak lagi. Nah, dengan adanya website sendiri ini, karyawan jadi bisa lebih efisien dalam memanfaatkan waktunya sehingga dapat digunakan untuk pekerjaan yang lain. Semua sistem yang digunakan di Pelangitur direncanakan menggunakan sistem yang komputerisasi. Sementara dari aspek operasional, yang pertama tentu tampilan kantor nantinya harus menarik, sehingga dapat menarik pelanggan untuk masuk dan tertarik untuk menggunakan jasa Pelangitur. Kemudian marketing dan tour leader-nya harus berjiwa melayani. Kemudian kerjasama dengan hotel, tempat oleh-oleh, bis, dan biro pariwisata kota lain. Ini penting sekali untuk menekan biaya operasional. Jika kita hanya bekerja sendiri, tentu biayanya cukup besar. Kemudian faktor keselamatan harus diprioritaskan selama perjalanan wisata. Seperti yang kita ketahui, banyak kejadian wisata bis wisata yang mengalami kecelakaan. Jadi penting sekali faktor keselamatan ini untuk dijaga. Ketika ini terjadi kecelakaan, maka tentu reputasi Pelangitur yang dipertaruhkan dan tidak dipercaya lagi oleh pelanggan. Untuk menjaga faktor keselamatan, salah satunya tentu sopir utama dan sopir cadangan harus sudah berpengalaman. Kemudian juga tidak bekerja melebihi jam kerja normalnya. Jika sudah waktunya istirahat, istirahat. Jika waktunya kerja, ya tentu harus kerja. Kemudian analisis aspek keuangan, investasi pendirian Pelangitur ini sebesar 276.779.100 rupiah dengan rincian investasi aktiva tetapnya. Ini ada perlengkapan kantor, komputer, filing kabinet dan ATK, kemudian furnitur, meja kantor, kursi staff, kursi tamu, kemudian mobil, kendaraan, dan neon box. Ini totalnya 132.129.100. Kemudian investasi praoperasi ini ada SIUP, ada izin surat keterangan domisili perusahaan, anggota asosiasi, ada TTP, ada notaris, ada biaya gaji di awal, ada biaya pemasaran, ada biaya kontrak ruko selama 5 tahun ke depan, ukuran 4 meter kali 8 meter. Ini totalnya 69.650.000. Kemudian investasi modal kerja sebesar 75 juta, jadi
Kemudian sumber dana investasi 60% ini modal sendiri sekitar 166 juta 64.600, 60%-nya. Kemudian pinjaman ke bank BUMN sebanyak 40%, sekitar 110 juta 714.500 rupiah. Kemudian cash flow Plangitur tahun ke-1 sampai tahun ke-5 dengan rincian pendapatan, laba kotor 10%, biaya gaji, biaya penyusutan, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Ini gambaran cash flow-nya. Mulai dari pendapatan operasional, ini dalam ribuan ya, jadi pendapatan operasional ini dimulai dari tahun 2018 kita 1,3 M berarti. Kemudian naik ke 1,9 M, 2,1 M, 2,3 M sampai 2,6 M. Kemudian biaya operasionalnya tentu di bawah pendapatan. Jika biaya operasional di atas pendapatan, otomatis tidak ada laba, jatuhnya rugi. Ini kemudian muncul laba kotor dari pendapatan dikurangi biaya, kemudian laba kotor dikurangi lagi bagi hasil marketing 15%, hasil jeripayahnya mereka untuk menarik pelanggan mulai dari 59 juta sampai 138 juta, 152 juta, dan seterusnya. Kemudian laba sebelum bunga dan pajak, ini hasil dari laba kotor dikurangi dari bagi hasil marketing. Biaya bunganya 12% dari pinjaman tadi, 110 juta dikali 12%, ketemunya jadi 13 jutaan. Kemudian laba sebelum pajak, dari laba sebelum pajak bunga dan pajak dikurangi biaya bunga, kemudian pajak 10%, pajak 10% dari laba sebelum pajak ini ya, sehingga muncul laba bersih setelah pajak dikurangi laba sebelum pajak dikurangi pajak, kemudian depresiasinya fix, kemudian muncullah kas bersih. Kemudian analisis aspek keuangan payback periodnya, ini dari hasil sisa investasi tadi 276.779, ternyata di kas bersih ini 315 juta di tahun pertama, artinya sudah bisa kembali di 11 bulan payback period ini. Jadi hasil yang diperoleh tidak sampai 1 tahun sudah, harapannya investasi ini sudah kembali. Wajar sekali karena usaha jasa ini modalnya sedikit dan omsetnya besar biasanya. Kemudian dan seterusnya kas bersihnya sampai 1 M, hampir 1 M, 956. Ini dari prosit kas bersih ini di bawah tadi. Kemudian net present value-nya dari tahun pertama sampai tahun kelima, ini kas bersih yang tadi 315 juta sampai 956 juta. Ini muncul diskon faktor sekitar 12%.
mulai dari 0,893 sampai 0,567. Kemudian maka jatuhnya 315 juta kali 0,893. PV prosesnya segini, maka di total mulai 281 juta sampai 542 juta, totalnya 2,5 M. Kemudian dikurangi oleh present value dari investasinya 276 juta, maka net present value-nya tinggal 2M 242 juta 424.520. Besar sekali. Memang Biro Jasa ini sangat menggiurkan. Kemudian analisis profitability index, ini dari total present value dari kas bersih profit atau dibagi total investasi 2,5 M dibagi 276 juta, ketemunya 9,1, maka menunjukkan bahwa investasi Pelangi Tour ini menguntungkan karena hasil perhitungannya lebih dari 1. Jika ini 0,5 atau 0,3, 0,8 seperti studi kelayakan bisnis usaha retail kemarin, maka ini bisa jadi dianggap tidak menguntungkan. Kemudian analisis aspek keuangan IRR, internal rate of return. Ini yang pertama memperkirakan diskon faktornya dulu. Dari investasi dibagi kas bersih selama setahun. Investasinya 276 juta dibagi 731. Kemudian sama dengan 0,3782. Nah, ini kemudian perkiraan diskon faktor 0,3782 ini setelah dilihat dari tabel NPV, ternyata angka yang mendekati 0,3782 adalah 0,3725, yaitu pada tahun keempat dengan diskon faktor 28%. Artinya IRR berada di sekitar 28%, yaitu 24 dan 28%. Maka di sini kas bersihnya yang sama seperti tadi 238 juta sampai 803 juta tahun pertama sampai tahun kelima dengan diskon faktor 24%, 0,807 sampai 0,341. Ketemunya present value kas bersihnya ini dikali ya, 238 kali 0,8 707 ketemu 192 juta, kemudian kali lagi dengan diskon faktor 28%, 0,781 sampai 0,291. Ini yang ketemunya 186 juta sampai 233 juta. Dari sini muncul dua versi, ada yang 24%, ada yang 28%. Jika yang 24%, maka total present value dari kas bersihnya 1,5 M. Jika dengan diskon faktor 28%, total present value-nya 1,369 M. Kurangi total investasinya, maka tinggal jatuhnya NPV-nya 1,231 juta. Kemudian yang ini 1M 93 juta. Selanjutnya, selisih DF tadi kan 28%, dikurangi 24%, sama dengan 4%. Nah, selisih NPV pada tingkat DF 24% dan 28%
Berarti kan 1,231 dikurangi 1,093 sama dengan 138 juta. Nanti ketemu 24% ditambah, ini rumusnya baru ya, 24% dari angka ini tadi, diskon faktor 1,231 M, total present value tadi, dibagi 138 juta, dikali 4%. 4% hasil selisih tadi. Ketemunya adalah 24% ditambah 35,6%. Sama dengan 59,6%. IRS sebesar 59,6% artinya usulan investasi diterima karena melebihi dari bunga yang ditetapkan sebesar 12%. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa dengan 4 alat analisis aspek keuangan, payback period, hasilnya 11 bulan, indikator kelayakannya 5 tahun, maka layak cepat sekali kembali investasinya ini, kemudian NPV-nya NPV-nya ketemunya tadi 2,2 M, artinya positif, tidak sampai minus, maka dikatakan layak. Kemudian profitability indeksnya 9,1% dengan indikator lebih dari 1%, maka dapat disimpulkan layak. Kemudian IRR, internal rate of return, ini juga 59,6% dengan indikator kelayakannya 12%. Dari bunga bank tadi kan 12%, maka dapat dikatakan layak. Artinya usaha biro pariwisata ini Pelangi Tour layak untuk dijalankan. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga mendapat manfaat pada materi perkuliahan pertemuan ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.